Sosok pemuda asal Medan, Sumatera Utara bernama Fandi Ramadan mendadak jadi sorotan publik. Fandi kini duduk di kursi terdakwa dan dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton. Kisah Fandi bermula dari sebuah lowongan kerja sebagai anak buah kapal atau ABK. Menurut sang ibu, Nirwana, Fandi pertama kali mengetahui lowongan ABK dari seorang agen bernama Iwan pada April 2025. Lowongan itu untuk kapal bernama Sea Dragon yang disebut berlayar dari Thailand. Fandi lalu menunjukkan informasi tersebut kepada ibunya. Tak lama kemudian ia dihubungkan dengan kapten kapal bernama Hasiholan melalui telepon. Kapten meminta Fandi melengkapi berkas persyaratan termasuk paspor. Sang ibu pun membantu mengurus seluruh dokumen. Beberapa waktu kemudian, agen meminta uang sebesar 2,5 juta rupiah sebagai biaya keberangkatan. Uang itu diserahkan saat Fandi hendak diberangkatkan. Pada 1 Mei 2025, Nirwana mengantar langsung anaknya ke rumah sang kapten. Di sana, ia menyerahkan Fandi kepada sang kapten, berharap anaknya mendapat pekerjaan yang layak di laut. Fandi mulai bekerja sebagai ABK pada 13 Mei 2025. Baru 5 hari bekerja, tepatnya 18 Mei 2025, terjadi peristiwa yang mengubah hidupnya. Di tengah laut, sebuah kapal menyerupai kapal nelayan merapat. Sebanyak 67 kardus dipindahkan ke kapal Sea Dragon. Fandi yang bertugas sebagai masinis mesin diminta membantu estafet memindahkan kardus. Ia sempat menaruh curiga dan bertanya kepada kapten soal isi muatan tersebut. Menurut kuasa hukum keluarga, kapten menjawab kardus tersebut berisi uang dan emas. Namun 3 hari kemudian, pada 21 Mei 2025, aparat melakukan penangkapan. Isi kardus yang disebut uang dan emas itu ternyata sabu. Total barang bukti yang diduga diangkut mencapai 1,9 ton. Kini, Fandi dituntut hukuman mati. Orang tuanya bersikukuh sang anak tidak mengetahui isi muatan tersebut dan baru bekerja beberapa hari di kapal itu. Di tengah proses hukum yang berjalan, keluarga memohon keadilan. Mereka berharap majelis hakim dapat melihat secara utuh bagaimana awal mula Fandi bekerja sebagai ABK hingga akhirnya berujung menjadi terdakwa dalam perkara narkotika skala besar. Kasus ini pun kini menjadi perhatian publik karena menyisakan pertanyaan besar, apakah Fandi bagian dari jaringan atau hanya pekerja yang tidak mengetahui isi muatan kapal. Ya, di luar ya, di luar. Aduh, kok nggak ada nih, nggak ada kawan di kau sini. Bisa di depan lagi ya. Ini kurang jauh. Ayo di luar. Yang lainnya sidangnya. Ayo mas. Iya benar nanti aku tolong kamu Ini sambil jalan ya, biar di luar dulu, biar lancar di luar dulu. Kasih jalan dulu. Adanya minta gendong tuh bang. Gak bisa. Keluar dulu. Dah. Jalan ya bang.
Presiden Prabowo, tolong bantu saya. Orang tua saya minta keadilan di negara saya sendiri, di tanah air saya sendiri. Tolong Pak, kasihan orang tua saya Pak. Saya tidak tahu menahu tentang benda haram ini, barang haram ini. Fandi tadi Bu Hakim bilang agak kurusan. Emang ada tekanan atau gimana Fandi? Perasaannya setelah membaca pledoi bagaimana loh? Mungkin perasaannya setelah menyampaikan pledoi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Ibu dan Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Jaksa, yang saya sayangi Bunda yang melahirkan saya. Ini dan ayah-ayah membesarkan saya, yang saya hormati Bapak pengacara dan semua pengunjung di ruangan ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan bahwa yang Maha Kuasa, karena berkat kasih-Nya saya bisa mengalami proses peradilan ini. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman yang rinci sebagai syariat Islam bagi umat yang tetap sabar menghadapi masalah dunia. Aku tersesat di negeriku, tapi negara pun tidak mampu menyelamatkanku. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu ini. Nota pembelaan ini saya susun dengan sebenar, dengan penuh harapan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang mulia Majelis Hakim Bapak Jaksa agar kiranya dapat membebaskan saya dari tuntutan hukuman mati. Nama saya Fandi Ramadan, anak pertama dari 6 bersaudara, umur 25 tahun. Orang tua saya adalah nelayan dari bawah. Tempat saya dilahirkan dan dibesarkan adalah rumah terbuat dari papan yang apabila pasang maka kami akan tidur berselimutan air. Duduk aja ya Pandi. Kalau tidak lalu silakan duduk saja ya. Tenangkan dirinya dulu, tarik nafas, lalu melanjutkan bacanya ya. Apabila hujan maka dari atap yang bocor ada air, dan air dari laut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Saya bisa miskin dalam harta, tapi saya sangat kaya dengan kasih sayang dari ayah dan saya. Berangkat dari kehidupan ekonomi yang sangat sulit, membuat tekad saya untuk bersekolah di Politeknik Pelayaran Negeri Malayati Banda Aceh. Demi biaya pendidikan, ibu saya bahkan rela telah menggadaikan rumah makan kami selama menempuh pendidikan pelayaran